Sekelompok peneliti gua tengah melakukan ekspedisi ke dalam sebuah sistem gua yang belum pernah dipetakan, terletak sekitar 305 meter di bawah permukaan tanah. Setelah berjuang keras membuka celah sempit yang memungkinkan mereka turun lebih jauh, mereka tiba-tiba mendengar suara pekikan aneh yang berasal dari kedalaman kegelapan. Teriakan itu rupanya milik segerombolan makhluk, yang tak lama kemudian bermunculan keluar dari balik celah tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa makhluk itu ternyata kawanan burung predator pemakan daging yang sangat berbahaya. Serangan mendadak itu membuat para peneliti tak berdaya. Burung-burung ganas itu melahap mereka satu persatu hingga tak seorang pun selamat. Dan akhirnya, mereka pun habis. Sementara sebagian kawanan lainnya berhasil keluar menuju permukaan bumi untuk mencari mangsa baru. Kisah kemudian bergeser ke sebuah sekolah menengah, di mana seorang siswi bernama Ali baru saja bersiap pulang ke rumah. Tanpa ia sadari, sekelompok tukang buli sedang mempermainkan dan mengejeknya dari kejauhan. Namun, semua itu tak sampai ke telinganya karena Ali sudah lama kehilangan pendengaran. Ia seorang tunarungu. Meski begitu, Ali masih mampu berbicara dengan lancar. Ketika ia berpapasan dengan seorang cowok yang diam-diam ia sukai, pria itu langsung menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, sebab ia sudah paham benar dengan kondisi Ali. Setibanya di rumah, terlihat bahwa Ali tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ayahnya bernama Hugh, ibunya Kelly, ada pula sang nenek yang merupakan ibu dari Kelly, serta seorang adik laki-laki. Mereka semua telah terbiasa memakai bahasa isyarat agar bisa tetap terhubung dengan Ali tanpa hambatan. Di rumah itu, Ali juga memiliki seekor anjing berukuran besar yang selalu setia menemaninya. Ketika Ali sedang bercanda dengan ibunya mengenai soal gebetan, ia memperhatikan anjing peliharaannya mendadak menegang, bulunya berdiri, dan menggonggong keras ke arah luar. Gerak-gerik anjing itu menjadi pertanda jelas bahwa ada sesuatu yang janggal atau berbahaya di sekitar lingkungan mereka. Malam harinya, saat Ali tengah menatap helikopter yang melintas di langit, ia mendapati sang nenek sedang diam-diam merokok di halaman. Pemandangan itu langsung mengingatkannya pada penyakit paru-paru yang diderita neneknya, dan ia tahu benar ibunya akan marah besar bila mengetahui kebiasaan buruk itu kambuh lagi. Sang nenek buru-buru mematikan rokoknya, lalu meminta Ali untuk tidak memberitahu Kelly. Tak lama setelah itu, Ali menyaksikan ayah dan ibunya berdiskusi serius mengenai kondisinya. Hal itu membuat pikirannya kembali ke masa lalu, pada tragedi kecelakaan mobil yang merenggut pendengarannya beberapa tahun silam. Menjelang tidur, Ali sempat mengobrol lewat pesan singkat dengan gebetannya. Lelaki itu mengirimkan sebuah video yang menampilkan kawanan burung beterbangan. Akan tetapi, cara terbang burung-burung itu tampak begitu aneh dan mengusik perasaan Ali. Pada akhirnya dia gak terlalu mempedulikannya. Namun tidak untuk si anjing yang merasa burung itu adalah burung yang gak beres. Beberapa waktu kemudian, Ali dibangunkan sama ibunya di subuh hari, di mana dia memberitahu kalau udah terjadi sesuatu yang buruk di kota mereka. Oleh karena itu, Ali pergi ke ruang tamu, di mana dia melihat berita di TV tentang kota-kota yang diserang sama sesuatu. Begitu juga yang dikabarkan di saluran-saluran lainnya. Salah satu saluran memberitahu kalau mereka mendapatkan sebuah video dari medsos yang udah viral. Jadi setelah memperingatkan kalau video itu ada unsur sadisnya, si saluran pun menunjukkan video itu, yang ternyata banyak mayat dengan kaki mereka yang tinggal tulangnya aja. Si saluran lalu menunjukkan video viral lainnya, tentang seorang wanita dan anak yang terjebak di dalam mobil, di mana si wanita memperlihatkan situasinya yang kacau, dan dia menyuruh semua orang untuk jangan berisik. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Oleh karena itu mereka keluar dari rumah, dan ternyata itu dari pesawat jet yang lagi bertempur melawan sesuatu yang berbahaya. Begitu mereka kembali ke dalam, mereka akhirnya mengetahui sesuatu berbahaya itu dari berita, yang ternyata itu adalah para burung pemakan daging. Gak lama setelah itu tayangannya langsung berubah ke siaran darurat dari pemerintah, untuk menyuruh semua warga melakukan lockdown mandiri di rumah dan jangan berisik. Jadi Hugh menyuruh semuanya untuk mengikuti arahan dari pemerintah. Tapi Ali berpikir kalau kota itu adalah tempat yang bisa berisi kapan aja. Oleh karena itu dia dan sekeluarga berpotensi lebih besar akan didatangi sama para burung pemakan daging itu. Maka dari itu ditetapkanlah Ali dan sekeluarga untuk kabur menjauh dari kota, untuk meminimalisir ancaman dari para burung pemakan daging. Ada sahabatnya Hugh bernama Glenn, juga ikut bersama Hugh dan sekeluarga untuk kabur, dengan beberapa senjata api yang dia bawa untuk jaga-jaga. Setelah semuanya siap, mulailah Ali dan sekeluarga untuk pergi menjauh dari kota, dan di tengah perjalanan, mereka melihat kota mereka yang terlihat udah kacau. Sementara itu di sebuah kereta bawah tanah, ada banyak orang yang masih terjebak di sana, dan mereka berusaha untuk gak bikin berisik sesuai arahan dari pemerintah. Tapi ternyata ada satu orang yang belum mengerti tentang situasi ini, yaitu seorang bayi yang terus-terusan merengek, jadi si ibu berusaha menenangkan bayinya. Alhasil semua orang pada ketakutan. Oleh karena itu salah satu dari mereka terpaksa harus membawa bayi itu untuk keluar dari kereta,
yang tentu aja membuat si ibu merasa gak rela. Jadi dia memberitahu kalau dia akan menemani bayinya. Dan akhirnya, mereka pun dikeluarkan dari kereta. Alhasil si ibu merasa bingung, namun dia terus berjalan untuk mencari tempat yang aman sambil menenangkan bayinya. Tapi begitu si bayi menjatuhkan dotnya, dia pun menjadi kumat merengek lagi. Dan ternyata ada para burung pemakan daging di depan mereka yang menyadari akan suara itu. Alhasil si ibu menjadi panik sambil kabur ke arah yang lain. Namun para burung itu lebih cepat pergerakannya untuk mengejar si ibu serta si bayi. Dan akhirnya, mereka pun. Beberapa waktu kemudian, Ali dan sekeluarga sampai di sebuah SPBU untuk mengisi bensin. Oleh karena itu Ali menggunakan kesempatan ini untuk mengantarkan si anjing untuk membuang cairannya. Tapi begitu dia selesai membuang cairannya, tiba-tiba dia menggonggong ke seorang pria yang menodongkan senjata ke Ali. Jadi keluarganya datang untuk menanyakan apa yang dimau si pria, dan dia menjawab kalau dia mau mobilnya mereka. Namun sebelum Hugh bisa mengasih kunci mobilnya, Glenn menembak kaki si pria dengan senapan jarak jauh, sehingga Ali berhasil diselamatkan, dan akhirnya, si pria pun ditinggalin sendirian. Di tengah perjalanan, Ali mulai mencari tahu lebih lanjut tentang burung pemakan daging itu di internet, dan mengetahui kalau mereka menyebut burung itu dengan panggilan Vesp, dari kata avispa berarti tawon dalam bahasa Spanyol, karena kebiasaan mereka yang suka berkerumunan. Kelly merasa heran kenapa keberadaan Vesp itu baru diketahui sekarang, yang diduga Ali kalau mereka terjebak di sebuah gua, dan akhirnya mereka pun bermutasi, oleh karena itu seharusnya mereka gak berada di luar gua. Gak lama setelah itu Ali dan sekeluarga terjebak macet yang sangat panjang ketika mau masuk ke jalan tol, karena banyak orang yang mau kabur sejauh mungkin juga dari Vesp itu. Jadi Ali dan sekeluarga memutuskan untuk mengambil jalan pintas, melalui jalan tanah liat dan berkerikil di hutan. Tapi setelah beberapa waktu, tiba-tiba ada beberapa rusa yang melintas yang membuat Glenn menjadi kaget, sehingga mobilnya masuk ke dalam jurang, dan akhirnya, dia pun mengalami kecelakaan. Kondisinya masih gak apa-apa, namun kakinya terjepit dengan bagian depan mobil. Oleh karena itu Kelly mau meminta bantuan ambulans, tapi gak tersambung terus-menerus. Jadi Hugh mencari sesuatu untuk membantu mengeluarkan Glenn, namun yang dia temukan cuma linggis aja. Oleh karena itu dia menjadi kesulitan untuk bisa membebaskan Glenn. Berpikir Hugh dan sekeluarga harus melanjutkan perjalanan, Glenn meminta untuk diberikan pistol miliknya. Jadi Hugh mengasih itu, dan Glenn pun mengancam akan menembak Hugh jika dia gak mau pergi, sehingga mau gak mau dia harus meninggalkan Glenn. Tapi Hugh berjanji akan kembali untuk menolong sahabatnya. Setelah membuang linggis itu, Hugh dan sekeluarga kembali ke dalam mobil, di mana Ali melihat bulu si anjing yang menjadi tegang lagi, sebagai pertanda kalau ada sesuatu yang gak beres yang dia rasakan. Ini membuat Ali teringat tentang pesan dari pemerintah untuk jangan berisik. Oleh karena itu dia menyuruh ayahnya untuk jangan menyalakan mobil, dan tiba-tiba, Vesp pun datang ke arah mobil mereka, untuk bisa menerobos masuk ke dalam. Makin banyak Vesp yang datang ke mobil, jadi Ali berusaha menenangkan si anjing yang masih menggonggong, namun dia gak mau diam juga. Keributan dari para Vesp itu diketahui Glenn. Oleh karena itu dia menembakkan pistol untuk memancing para Vesp untuk datang, sehingga satu persatu dari mereka pada menjauh dari mobil untuk mengincar Glenn. Dia terus menembak para Vesp yang datang, tapi karena saking banyaknya Vesp yang datang, Glenn gak bisa menembak mereka semua, dan akhirnya, dia pun habis. Karena si anjing gak mau diam-diam juga, Hugh terpaksa harus melakukan sesuatu ke si anjing, yaitu mengeluarkan dia dari mobil, dan akhirnya, suara dia pun gak terdengar lagi di sekitar Ali dan sekeluarga. Beberapa waktu kemudian, Ali dan sekeluarga masih terjebak di dalam mobil, sambil menghirup aroma Vesp itu yang bau tenik. Karena para Vesp masih berada di dekat mobil, Hugh pergi keluar untuk mencari sesuatu yang bisa memancing para Vesp untuk menjauh. Tapi belum lama dia keluar dari mobil, si nenek mulai batuk sambil mengalami sesak nafas, sehingga dia menimbulkan suara, jadi dia cepat-cepat dikasih alat bantu nafas yang udah dibawa. Namun ternyata ada satu Vesp yang udah terpancing sama suara itu. Oleh karena itu Hugh pelan-pelan berjalan ke belakang untuk mengambil linggis yang dia lempar sebelumnya. Lalu dia lempar lebih jauh untuk memancing Vesp itu, dan akhirnya, dia pun gak mengetahui benda keras apa yang dia coba makan. Setelah kembali masuk ke dalam mobil, Hugh memberitahu sesuatu yang penting. Kalau ternyata Vesp itu buta, cuma bisa mendengar aja, tapi pendengarannya sangat sensitif. Ali berpikir kalau ini justru menguntungkan dia dan sekeluarga, karena mereka semua bisa bahasa isyarat. Jadi mereka bisa meminimalisir suara dengan gak perlu berbicara lagi. Hugh lalu memberitahu kalau mereka butuh tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Namun pertama-tama dia keluar dulu sambil membawa pemantik api, untuk membakar mobilnya Glenn di jurang, setelah mengetahui kalau sahabatnya udah habis hidupnya. Alhasil kebakaran itu menimbulkan suara, dan akhirnya, mobilnya pun meledak. Sehingga para Vesp pada terpancing untuk pergi ke arah suara itu, dan Ali sekeluarga bisa mulai untuk kabur dengan jalan kaki. Ketika mendaki sebuah bukit, si nenek mengalami sesak nafas lagi, jadi dia harus menggunakan alat bantu nafas lagi,
dan merasa bersalah kalau dia hampir membuat keluarganya habis hidupnya di mobil. Di tengah istirahat di bukit, si adik melihat sebuah rumah cukup besar di saat menggunakan teropong. Oleh karena itu Ali dan sekeluarga memutuskan untuk pergi ke rumah itu. Malam hari pun tiba, di mana Ali dan sekeluarga sampai di rumah tujuan mereka. Tapi rumahnya dikelilingi sama banyak pagar tinggi, dan pintu pagar yang terkunci dengan benda-benda logam yang bisa berbunyi. Supaya bisa memanggil yang punya rumah untuk keluar, Hugh pun mau gak mau harus membunyikan benda-benda logam di pintu pagar. Namun resikonya datang seekor Vesp yang menyadari suara itu. Ini membuat yang punya rumah mau keluar sambil merasa kesal. Jadi dia menyuruh Hugh dan sekeluarga untuk pergi. Tapi dia gak menyadari kalau ada lebih banyak Vesp di sekitar. Alhasil yang punya rumah diincar sama para Vesp, lalu dikepung, dan akhirnya dia pun habis. Hugh dan sekeluarga kemudian pergi ke sebuah selokan untuk bisa melewati pagar-pagar yang mengelilingi rumah. Namun Hugh pergi melewati selokan sendirian untuk memastikan rumah itu aman dulu. Setelah merasa rumah itu aman untuk ditempati, Hugh memberitahu keluarganya untuk datang. Oleh karena itu satu persatu dari mereka mulai merangkak. Tapi setelah beberapa saat, ternyata ada ular derik di tengah selokan itu yang membuat suara. Dan akhirnya, sekeluarga pun ketahuan sama para Vesp yang datang dari kedua sisi selokan. Ini membuat kaki Kelly digigit sama beberapa Vesp, sehingga dia gak bisa menahan rasa sakitnya dengan teriak-teriak. Jadi Hugh mencari sesuatu untuk memancing para Vesp, dan setelah mereka mendengar suara mesin yang menyala dengan keras, mereka menjauh dari selokan untuk pergi ke arah mesin itu, yang ternyata itu adalah mesin penggiling kayu. Alhasil para Vesp pada kena tipu dengan masuk ke dalam mesin penggiling itu, dan akhirnya, mereka pun habis. Hugh dan sekeluarga kemudian masuk ke dalam rumah, di mana mereka memeriksa luka kakinya Kelly yang lumayan serius. Oleh karena itu mereka cepat-cepat menghentikan pendarahannya dengan berbagai penanganan, sesuai arahan dari si nenek yang merupakan mantan perawat. Setelah si nenek melihat pendarahannya Kelly yang udah berhenti di esok hari, si nenek memberitahu Hugh kalau kaki Kelly harus dikasih antibiotik supaya infeksinya gak menyebar, dan antibiotik itu gak ada di rumah ini. Mengetahui ini, Hugh dan Ali pun memutuskan untuk pergi mencari antibiotik itu, sementara si adik menemani si nenek di rumah. Mulailah Hugh dan Ali keluar mencari antibiotik, di mana mereka melihat banyak Vesp pada berterbangan di udara. Jadi Hugh dan Ali harus membuka pintu pagar yang terkunci secara pelan-pelan, sebelum mereka melihat banyak Vesp yang pada tenang berada di sutet. Sesampainya di sebuah kota kecil yang sangat sepi, mereka menemukan sebuah apotek cukup besar, tapi pintu depannya terkunci. Oleh karena itu mereka pergi melewati pintu belakang yang bisa dibuka. Sesampainya di dalam, mereka melihat beberapa mayat dengan kaki mereka yang tinggal tulangnya aja, sampai mereka berhasil menemukan antibiotik itu yang diperlukan. Ali lalu merasa penasaran dengan sesuatu bergerak yang tertutup dengan kain. Jadi dia membuka itu, yang ternyata itu adalah perut orang berisi telur-telur dari Vesp, begitu juga di perut-perut orang lainnya. Tiba-tiba, ada cairan yang mengenai Ali dari salah satu telur yang menetas, sehingga dia teriak secara sontak, dan akhirnya, datang beberapa Vesp ke dalam apotek. Oleh karena itu, Ali mencari cara agar bisa mengalihkan perhatian para Vesp, sampai dia melihat sebuah sprinkler yang bisa digunakan. Jadi dia memberitahu hal itu ke Hugh, dan dia menyuruh Ali untuk mengambil tongkat pel di samping, agar Hugh bisa membakar pel itu dengan pemantik api. Setelah pelnya terbakar, Hugh mengarahkan pel itu ke sprinkler, sehingga terjadilah alarm kebakaran bersamaan dengan air yang keluar. Begitu para Vesp disibukkan dengan alarm itu, Hugh dan Ali cepat-cepat menjauh dari para Vesp, dan akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari apotek. Gak lama setelah itu mereka melihat seseorang serba hitam di kejauhan, yang ternyata itu adalah seorang pendeta. Karena dia gak bisa berbicara, alias tunawicara, dia menggunakan tulisan di buku untuk mengajak Hugh dan Ali untuk bergabung dengan kelompoknya, dengan acara-acara yang penuh dengan keheningan. Begitu mereka merespon kalau mereka gak tertarik, sang pendeta gak menyerah dengan kembali mengajak mereka, namun mereka tetap gak tertarik, dan akhirnya, sang pendeta pun menunjukkan lidahnya yang udah terpotong setengah. Setelah kondisi kaki ibunya udah baikan, Ali memberitahu ayahnya kalau biasanya ada siaran darurat dari sebuah jaringan televisi berita, tapi terkadang siarannya mati, seperti yang terjadi di TV mereka sekarang karena gak adanya sinyal. Ali menambahkan kalau jaringan televisi berita itu menyiarkan dari bunker di suatu tempat, yang pernah memberitahu kalau Vesp itu gak suka hawa dingin yang ekstrim, jadi orang-orang yang hidup di daerah salju bisa bertahan hidup, dengan bukti rekaman bangkai Vesp di tumpukan salju yang pernah Ali lihat. Beberapa waktu kemudian, mereka kedatangan banyak tamu dari luar rumah, yang ternyata itu adalah sang pendeta dan kawan-kawan. Oleh karena itu Hugh keluar untuk menanyakan apa tujuan kedatangannya. Sang pendeta masih berkeinginan untuk mengajak Hugh dan sekeluarga bergabung dengan kelompoknya, dan meminta mereka untuk mengikuti ajaran yang diikuti sang pendeta dan kawan-kawan. Namun sekali lagi, Hugh menolak ajakan mereka, dan memohon ke mereka untuk jangan ganggu dia dan keluarganya. Merasa udah gak ada kesempatan, sang pendeta akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya,
yang ternyata dia dan kawan-kawan menginginkan Ali, karena dia dianggap gadis yang masih subur. Alhasil Hugh bisa memastikan, kalau sang pendeta dan kawan-kawan adalah orang-orang gak beres yang berasal dari sekte sesat. Jadi dia mengancam akan menembak para orang sesat jika mereka gak pergi. Tapi si pemimpin sesat mengingatkan untuk tetap tenang di dunia yang udah gak boleh berisik ini. Lalu dia menunjukkan lidahnya yang udah terpotong lagi. Dan akhirnya, dia pun tersenyum sambil pergi meninggalkan rumah. Beberapa waktu kemudian ketika tertidur, Ali menerima SMS dari gebetannya yang ternyata masih hidup. Dan diberitahu kalau si gebetan udah sampai di daerah utara yang dingin. Serta banyak penyintas yang berhasil mencapai sebuah area bernama Swaka. Alhasil Ali merasa senang dengan kabar ini. Namun di saat dia mau tahu lebih lanjut tentang Swaka itu, chatnya gak mau kekirim, yang ternyata jaringan internetnya udah mati. Di malam harinya ketika tertidur, Hugh merasa ada mendengar sesuatu dari luar rumah. Jadi dia pergi memeriksa di pintu depan, dan ternyata ada seorang gadis berdiri sendirian di depan rumah. Oleh karena itu si gadis dikasih masuk. Dan setelah Hugh melihat bekas luka di rahang si gadis, Hugh meminta si gadis untuk membuka mulutnya, yang ternyata lidahnya udah terpotong setengah. Ini bisa dipastikan Hugh kalau si gadis berasal dari sekte sesat itu yang berhasil kabur. Tapi dugaan Hugh salah, yang ternyata si gadis masih bagian dari sekte sesat dengan banyak HP di balik jaketnya. Di saat itu Ali menjadi terbangun gara-gara suara petir, dan langsung melihat sesuatu di balik jendelanya yang membuat dia penasaran. Jadi dia pergi mendekati sesuatu itu, yang ternyata itu adalah HP juga, bersamaan dengan alarm yang aktif dengan suaranya yang keras. Dan akhirnya, Vesp pun mulai mendatangi rumah. Alarm ini juga aktif di HP-HP si gadis, sehingga makin banyak Vesp yang datang ke rumah. Jadi HP-HP itu cepat-cepat langsung dirusak dengan ditaruh ke dalam air. Tapi ancaman mereka belum selesai, yang ternyata masih ada beberapa HP di sekitar rumah dengan alarm yang baru aktif. Sampai ada salah satu HP dilempar masuk ke dalam rumah sama orang sesat. Oleh karena itu Hugh dan si adik cepat-cepat menghalang para Vesp untuk masuk. Sementara yang lainnya berlindung di bawah tanah. Dan tiba-tiba datang beberapa orang sesat yang mau menculik Ali. Setelah berhasil melukai Kelly, para orang sesat membawa Ali keluar dari rumah. Namun dicegah sama si nenek dengan mendorong para orang sesat untuk jatuh. Begitu Ali terbebas dari para orang sesat, si nenek teriak sekencang-kencangnya untuk memancing para Vesp, dan akhirnya, dia beserta para orang sesat pun habis. Tapi masalah belum selesai, karena Ali kembali diculik lagi sama si pemimpin sesat dan kawan-kawan, yang tentu aja gak dibiarkan Hugh dan sekeluarga. Jadi mereka dengan berani menghajar si pemimpin sesat dan kawan-kawan. Sampai Hugh berkesempatan untuk menghajar si pemimpin sesat bertubi-tubi, dan akhirnya, dia pun habis. Namun tidak untuk si gadis dan seorang wanita yang dibiarkan untuk pergi. Berharap mereka bisa mendapatkan pembelajarannya, dan menemukan ajaran yang baik dan benar. Setelah insiden itu, Hugh dan sekeluarga mulai pergi ke arah utara, untuk menemukan area bernama Swaka itu yang diketahui Ali sebelumnya. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di area Swaka yang ternyata berada di sekitar gunung, di mana Ali bisa kembali internetan untuk chattingan sama gebetannya. Ali bertanya-tanya apakah Vesp yang akan lebih cepat beradaptasi dengan dingin, atau apakah umat manusia yang akan lebih cepat beradaptasi dengan gaya hidup tanpa suara. Film The Silence diakhiri dengan Ali yang sekarang bisa memanah bersama cowoknya, dan akhirnya, mereka pun menggunakan skill itu untuk menghabisi hidup para Vesp yang mereka temukan. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.